Baik, jadi ini yang part selanjutnya ya, terkait dengan masih dengan integrasi, yaitu terkait dengan closing ya, closing project ini bagian terakhir. Untuk menutup atau menyelesaikan sebuah project, ya jelas ya kita pastikan dulu ya, eh, all activitiesnya sudah selesai ya. Dan yang penting juga adalah transfer komplit, artinya yang sudah selesai ditransfer diberikan, atau kalau yang belum selesai di cancel ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa ya outputnya. Yang jelas karena closing ya berarti final produknya ada atau final service ya atau resultnya ya. Jadi ketika ada project hasilnya apa? Ini jelaskan ya. Ini yang diserah terimakan ya. Kalau kita bikin aplikasi yaitu yang diserah terimakan. Kalau kita bikin rumah yang diserah terimakan ya kunci rumah. Kalau kita bikin barang yang diserah terimakan barangnya. Oke, nah kemudian di sini ada organizational process asset updated juga ini juga mungkin kita berikan juga ya. Oke, maka di sini ada penjelasan bahwa close project inputannya kurang lebih seperti ini. Outputnya tadi udah jelasin ya, ada final product dan organizational process asset update ya. Oke, nah mungkin ini yang terakhir ada kaitan ini bicara secara umum ya bahwa untuk melakukan integration kita sebaiknya disarankan menggunakan software ya. Jadi ada beberapa dokumen, bahkan yang paling sederhana disebutkan ya, dokumen biasanya pakai Word, kalau presentasi pakai presentasi, tracking yang paling gampang pun bisa pakai spreadsheet ya, atau mungkin database ya. Communication software, apalagi sekarang udah modern, bisa pakai email, bisa pakai chat, bisa pakai Instagram, bisa pakai channel communication yang lainnya. Oke, kemudian, nah ini yang penting ya, project management software ini juga mungkin perlu dipakai ya. Ada yang tadi saya bilang, ada juga yang udah tergabung dalam repository kayak GitHub, GitLab. Jadi itu mungkin memudahkan kita ya untuk mengelola sebuah project ya. Oke. Kemudian di sini ada BSM untuk meng-track bagaimana bisnis proses flow-nya dieksekusi ya. Oke. Nah, jadi kalau lebih seperti itu ya. Jadi ini sudah kita jelaskan terkait dengan integrasi. Saya rasa sudah semuanya ya. Jadi secara umum di dalam project integrasi tadi ya, di inisiasi kita lakukan membuat project charter. Ini yang tahap pertama ya. Tahap kedua planning kita membuat dokumen plan ya. Kemudian di tahap ketiga eksekusi melakukan eksekusi jelas ya, direct and manage ya. Nah, kemudian monitor and control ini dua ya. Monitor and control serta melakukan integrated change control ya. Dan tahap terakhir adalah closing sebuah project ya. Oke ya. Ini referensinya nanti kurang lebih sama, ini diambil dari dua buku ini. Sepertinya cukup ya. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya ya terkait dengan scope manajemennya.